gereja yang dibangun di atas firman. Di tengah dunia yang terus berubah, gereja menghadapi banyak tantangan. Nilai-nilai bergeser, kebenaran dipertanyakan, dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan arus zaman semakin besar. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan penting muncul. Di atas dasar apakah gereja dibangun? Firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa gereja yang sejati hanya dapat berdiri kokoh jika dibangun di atas firman Allah. Gereja bukan sekadar bangunan fisik, organisasi, atau kegiatan rohani. Gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup di dalam terang Kristus. Karena itu, fondasi gereja tidak boleh bersumber dari kebijaksanaan manusia, popularitas, atau strategi duniawi, melainkan dari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Matius 7 ayat 24-25 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Yesus menegaskan bahwa mendengar dan melakukan firman adalah dasar yang membuat bangunan iman bertahan di tengah badai. Prinsip ini berlaku juga bagi gereja. Gereja yang dibangun di atas firman mungkin tidak selalu terlihat megah di mata dunia, tetapi akan tetap berdiri ketika ujian datang. Sebaliknya, gereja yang mengabaikan firman, sekalipun tampak berhasil secara lahiriah, sedang membangun di atas pasir. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi bagi gereja. Bukan budaya, bukan tradisi semata, dan bukan pendapat manusia. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk membentuk hidup jemaat dan arah pelayanan gereja. Gereja yang dibangun di atas firman akan menempatkan pengajaran yang sehat sebagai pusat kehidupan rohani. Firman tidak dipakai untuk mendukung agenda pribadi, melainkan disampaikan dengan setia dan utuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, "Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa." Gereja mula-mula bertumbuh kuat karena mereka bertekun dalam pengajaran firman. Firman Tuhan juga menjadi standar hidup bagi jemaat. Gereja yang dibangun di atas firman tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi juga kebenaran. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menegur. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman MU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman menuntun langkah gereja agar tidak tersesat di tengah kegelapan zaman. Dalam dunia yang menolak kebenaran absolut, gereja yang setia pada firman seringkali dianggap kaku atau tidak relevan. Namun justru disitulah panggilan gereja. Gereja tidak dipanggil untuk menyesuaikan firman dengan dunia, tetapi membawa dunia kepada kebenaran firman. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman MU adalah kebenaran." Kekudusan gereja lahir dari ketaatan pada firman Allah. Gereja yang dibangun di atas firman juga akan menghasilkan jemaat yang dewasa secara rohani. Jemaat tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang menyesatkan atau tren rohani yang dangkal. Efesus 4 ayat 14-15 berkata, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus." Firman Tuhan bukan hanya membangun gereja secara rohani, tetapi juga mempersatukan tubuh Kristus. Ketika firman menjadi pusat, perbedaan latar belakang, budaya, dan kepentingan pribadi tidak lagi menjadi penghalang. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat saling mengajar dan menegur." Firman yang diam di dalam jemaat melahirkan kesatuan yang sejati. Namun gereja yang dibangun di atas firman menuntut komitmen. Firman harus diberitakan dengan setia,
dipelajari dengan sungguh-sungguh, dan dihidupi dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, firman hanya menjadi pengetahuan rohani. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Mungkin hari ini kita perlu bertanya secara jujur, apakah gereja kita sungguh dibangun di atas firman? Apakah hidup kita sebagai bagian dari gereja juga berdiri di atas firman Tuhan? Allah rindu membangun gerejanya bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kebenaran firman-Nya yang kekal. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani." Ketika gereja dibangun di atas firman, Kristus dimuliakan, jemaat dikuatkan, dan dunia melihat terang Allah. Firman Tuhan tidak pernah gagal menopang gerejanya, dari generasi ke generasi, sampai Kristus datang kembali. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman MU yang menjadi dasar hidup dan gereja kami. Tolong kami agar setia menjadikan firman MU sebagai otoritas tertinggi dalam setiap pelayanan dan keputusan. Bangunlah gereja MU di atas kebenaran MU, dan bentuklah hidup kami agar menjadi pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.